Satu gol dari nomor 9 Indonesia, Jan Schraven, membawa Indonesia kembali menjadi juara di tanah ASEAN, mengalahkan Thailand. Dan kembali Indonesia menjadi juara! Performa yang luar biasa harus gue akuin dari fase grup, semifinal dan final. Gimana Mardel, Oki dan juga Afif? Afif dulu ngelihat perjalanan Indonesia pada akhirnya menjadi juara. Iya sempurna dari babak penyisihan, Ya. lalu ketemu Malaysia. Ini dia. Lalu tuh foto dulu deh. Foto Afif, dulu. Oki masih pengen lihat Nyari orang-orang yang menjadi tadi juara. muncul mulu. Anak-anak muda Indonesia terharu, Oki tadi nangis. Oki gimana Afif? Ya, penyisihan sempurna ya, sampai juara sempurna. Rekor-rekor juga pecah, kita susah menang lawan Malaysia, akhirnya menang. Kita susah menang lawan Thailand, akhirnya menang juga. Sama dengan ngelihat keharmonisan sih ya, terus fleksibilitas taktikal dijalankan dengan baik juga. Seperti yang udah sebelumnya 3-4-3, 3-5-2 itu berjalan dengan baik, menutup ruang-ruang, menutup jalur-jalur penerbangan dari Thailand. Dan akhirnya terbukti bahwa ketika back-back kita bisa cetak gol, dia bukan bisa cetak gol juga, bisa ngasih assist juga. Gol dari Raven kan assist dari Kadek, dan yaitu menutup kesempurnaan dengan juara pada AFF U19. Iya, sumber-sumber gol, pundi-pundi gol tidak hanya terletak pada penyerang, tapi para lini belakang juga punya kontribusi selain menutup serangan dari lawan, tapi membuat keunggulan bagi Indonesia, termasuk pada di menghadapi Malaysia juga. Masuk hari ini juga Kadek Arel memberikan assist yang luar biasa. Bung Oki, gimana Ki lihatnya Ki? Lini belakang. Lagi nyari yang pakai sarung Bang Oki. Enggak. Ini udah Lalu ambil. Ya menurut saya ya. Jadi Tabok. ini benar-benar aku lagi benar-benar Speechless ya. Lagi menikmatin kemenangan, lagi euforia kemenangan juga. Pemain bawah kita disiplin sekali walaupun ada beberapa peluang dari Thailand, tapi keberuntungan ada di pihak kita kali ini. 2 kali mereka kena mistar, ada peluang yang harusnya bisa jadi gol, mereka nggak gol. Ini memang terbukti bahwasannya kita jauh lebih siap jadi juara ketimbang Thailand di kompetisi kali ini. Dan kita semua tahu lah bahwasannya Coach Indra Safri harus kita beri pujian setinggi-tingginya karena dia berhasil membawa timnas U19 2 kali juara di ASEAN dan kemarin berhasil mendapatkan medali emas juga di SEA Games. Iya, berarti rekor Coach Indra Safri terhadap Thailand 100% masih terjaga. Masih bagus sekali. Jadi harapannya semoga tim ini dipersiapkan jauh lebih matang karena kan bukan di sini sebenarnya ini kelas kita sekarang. Kelas kita kan sebenarnya saat ini adalah Asia. Kalau kita bicara Asia, mereka harus benar-benar mempersiapkan tim untuk kualifikasi Piala Asia nantinya. Mereka bulan September nanti bakal kualifikasi untuk Piala Asia. Jadi tim ini jangan cepat puas, jangan gampang puas. Mudah-mudahan terus berkembang biar bisa lolos di Asia nantinya. Iya, targetnya Asia ya. Del, kita ngelihat atmosfer dari Gelora Bung Tomo hari ini luar biasa. Apa yang lu lihat dari keriuh rendahan Gelora Bung Tomo hari ini, Del? Iya, pasti kalau kita ngomongin soal supporter gitu ya, gemuruh yang ada untuk timnas mau kelompok umur manapun sampai di kelas senior pasti akan selalu luar biasa. Dan terbukti bahwa dengan dukungan ini gue juga melihat permainan anak-anak Garuda Muda sampai di akhir babak kedua memang banyak sekali yang udah mulai lelah, terus juga udah mulai banyak yang cedera. Thailand juga mainnya cukup kencang, tapi gua memperhatikan tidak ada yang megang lutut dari tadi sampai full time gitu. Mereka masih tetap bisa untuk mencoba counter attack meskipun beberapa kali gagal. Ini akan jadi batu loncatan untuk anak-anak ini bisa berbicara lebih banyak, nyambung dari Bang Oki tadi untuk di Piala Asia atau mungkin levelnya Asia. Karena sekarang ini Indonesia sedang berprogres, Indonesia sedang berproses. Semoga dengan semua apa yang telah diberikan, kita melihat bagaimana dari kelompok umur sampai nanti ke senior benar-benar bisa bersinergi, bisa benar-benar semuanya itu berbarengan dan akhirnya kita bisa melihat bahwa nanti ujungnya di tiap kelompok umur kan di senior nih Bang Aldi. Siap. Itu yang harusnya nantinya muaranya tuh ada di situ semua. Gitu sedang bersinergi, sedang berprestasi. U19, U23 dan juga senior masing-masing punya ceritanya dan masing-masing punya prestasinya. Sekarang kita bedah pemain-pemain yang kiranya bisa diproyeksikan untuk masuk ke level yang lebih tinggi. Mungkin dari Afif dulu. Ada nama Ikram, ada nama Iqbal, ada nama Jan Schraven.
Atau mungkin punya nama pilihan lagi, Doni Pamungkas, siapa mungkin dari Afif? Ya kalau Raven tuh emang kayaknya 90% sih kalau mau ke senior bisa aja gitu. Cuma kalau untuk lebih panjang lagi nafasnya, prospeknya lebih panjang lagi, gue ngeliat Doni memang harus dibentuk masa ototnya. Terus sebelah kanan juga ada Kadek sama Buffon. Itu secara tinggi kan juga bagus banget postur back, dan dia tuh 3 pakem tuh udah bagus banget di belakang. Jadi itu sangat layak dipromosikan ke senior, atau sekalian merekanya juga main di luar negeri, itu sangat gue nantikan. Sebelum Oki memilih jawaban atau pemain yang Oki harapkan bisa berproyeksi ke timnas senior, Ki, kalau ngelihat trio midfield ini, trio back ini, nama-nama yang tadi disebut sama Afif, apakah udah siap kalau di level Asia? Kalau untuk Asia ya, 3 nama tadi, Buffon, Iqbal sama di kompetisi yang sama ya? Iya, U20. U20 ya, udah siap mereka. Asia ya, karena lawan-lawan seperti Irak, Yaman, Australia. Nggak terlalu jauh, lebih ke bagaimana mereka menciptakan komunikasi yang lebih baik lagi. Supaya koordinasi di bawah lebih kuat kan. Iya. Kalau komunikasinya baik, nanti di bawah jauh lebih kuat nanti. Ya, kalau pemain yang bisa Oki, apa ya, kira-kira tadi dia Doni, Afif Doni. Kalau Oki yang kuat senior. Tapi Doni Tri kan udah pernah dipanggil Sintayong juga sebenarnya. Udah 3. Udah pernah, maksudnya Sintayong sudah paham. mantau anak ini dari lama. Tapi memang untuk bersaing di senior belum bisa dia pada saat itu. Nggak tahu saat ini penilaian Sintayong seperti apa setelah selesai kompetisi AFF ini. Apakah bakal dikasih kesempatan atau mungkin diambil tapi diganti posisinya. Bisa saja dia main gelandang kiri mungkin, atau jadi sayap kiri mungkin. Kan kita selama ini sayap kirinya Witan kan. Mungkin bisa dicoba dia, atau Marcelino kan. Mungkin bisa dicoba dia seperti itu, kita nggak tahu ke depannya. Tapi Doni Tri seharusnya sudah siap kalau untuk dipanggil senior. Ikram banyakin lagi jam terbangnya supaya lebih tenang ngambil keputusan di bawah gawang, supaya lebih bisa koordinasi lagi, karena tekanan di senior jauh lebih besar daripada di timnas junior seperti ini. Ya, karena salah satu tugas kiper adalah commanding the line ya. Itu yang buat paling penting bagi seorang kiper. Tapi kalau gua sebelum ke Mardel, tadi menarik dari Oki, kalau si Doni ini dibawa ke senior pun mungkin. Cuman kalau dia compete sama Calvin Verdong, gimana lu ngeliatnya? Belum dong. Nggak bisa kita ngebandingin Doni sama Verdong. Jadi pelapis mungkin? Pelapis masuk di akal. Tapi kalau dia saat ini better daripada Verdong, itu sudah pasti tidak mungkin. Kan lu puas banget sama Verdong ya? Puas enggak, tapi Verdong menunjukkan bahwasannya dia lagi. Kualitasnya segitu. Dia lagi. Lagi enak diskusi, si orang itu ganggu. Nah, Verdong itu kita harus akui bahwasannya ya kualitas dia Eropa. Nggak bisa kita pungkirin. Gimana? Tengok ya, dia lumayan panjang proses naturalisasi dia. Maksudnya proses dapat dia paspor. Tapi begitu main dia langsung nggak butuh adaptasi lama. Iya, dia nggak butuh adaptasi. Dia langsung bisa nunjukkan, ya aku main bola ya seperti ini. Kayak begitu. Dan pintar-pintar STY membuat skema yang cocok dengan Verdong juga. Verdong bener. Dan itu kalau seandainya Doni harus bermain di posisi itu, pengganti mungkin. Pengganti masuk dia. Tapi ya itu tadi dia. Tapi masih ada. Kalau sama Arhan deh. Kayaknya bisa deh. Sama Arhan boleh diadu. Iya kan? Sama Arhan boleh diadu. Sama Verdong mungkin masih sedikit. Sain Patinama juga oke lah diadu. Masih boleh lah. Masih boleh lah. Sama Verdong yang belum ya. Kalau Verdong emang terlalu. Verdong dan Tom Haye kelasnya beda sekali. Iya. Untung Tom Haye nggak main di bek kiri juga ya. Nah, tadi udah ada nama Ikram Del, udah ada nama Doni Tri juga Del. Kalau dari Mardel sendiri kira-kira nama yang layak mendapatkan promosi. Kalau lu tadi pada ngomongin soal beradu-beradu, lu mencoba komparasi. Bima Sakti oke nggak? Bima Sakti. Galaksi. Enggak, Coach Bima kalau dinaikkan ke timnas senior udah pernah main kan, legend. Enggak jadi pelatih naik juga, naik kelas gitu. Kalau menurut gua siapapun nanti pelatih atau stafnya, pastikan yang terbaik untuk dari Sintayong mau seperti apa gitu kan. Kalau gua beberapa kali juga melihat ya Sintayong membawa stafnya sendiri dari Korea juga kan. Tapi kalau kita ngomongin balik soal pertanyaan Aldi, banyak komparasi yang tadi lu bilang gitu sama Bang Oki sama Afif juga. Tapi gue melihat bahwa kompetisi itu juga harus ada di kiper gitu ya. Jadi Hernando, terus juga Nadio, ya Ikram pun menjadi salah satu notabene kalaupun belum ada kiper tanda kutip baru yang akan masuk gitu. Karena Ikram balik lagi dia butuh jam terbang tinggi, makanya sempat kemarin kita pas Super Reaction ini
kita juga ngomong bahwa Ikram harus nih coba nih main di luar Indonesia gitu, atau mungkin ya di luar ASEAN lah kalau bisa. Kan tadi gue sempat ngomong Thailand atau mungkin ya di Jepang atau Korea. Boleh dicoba, tapi ya lagi-lagi kiper itu juga menjadi satu faktor penting untuk Indonesia. Jadi kalau misalnya kayak kemarin sedikit ada Hernando sedikit error-error, ya harusnya ada juga pelapisnya atau mungkin ada compete dengan kiper lain gitu sih. Iya. Selanjutnya Ki, kita akan kualifikasi untuk Piala Asia di U20. Ya, gimana lo lihat proyeksi Indonesia di situ? Aku berharap ya Coach Indra Safri pernah melakukannya. 2013 kita juga lolos, kita menang, bahkan menang lawan Korsel di kualifikasi. Iya, Evan Dimas. Itu tuh menang untuk kualifikasi Piala Asia. Kita menang lawan itu, maksudnya kan ini tim sudah bagus, tinggal kelemahan-kelemahannya, ya tinggal penyempurnaan, kelemahan-kelemahannya ditutupin. Kalau bisa media stop memberitakan yang berlebih-lebih, maksudnya itu yang susah Bang di sini Bang. Ya itu makanya harusnya benar apa kata Pak Edi Ramayadi pada akhirnya, kalau timnasnya mau baik, medianya harus baik juga. Ya kan? Pada akhirnya benar juga kalimat itu. Karena banyak juga yang pada akhirnya berita-berita yang nggak benar, berita-berita yang nggak harusnya dikonsumsi itu mungkin terdengar oleh pemain, keluarga pemain, juga segala macam itu mungkin mempengaruhi secara mental lah, psikis. Berharap mudah-mudahan mereka media-media pemberitaannya oke. Jadi mereka persiapannya juga mateng. Kalau mungkin ada yang perlu ditambah pemain, boleh, semua segala macam kayak gitu. Kalau Afif sendiri gimana, Afif, di kualifikasi Piala Asia U20 nanti apakah Indonesia punya potensi mengejutkan kembali atau seperti apa? Ya, ini kan udah cukup teruji bisa dibilang ya. ASEAN. Digempur, udah pernah digempur. Yang mana gempur? Ada nanya kayak mana ya itu. Digempur, dikurung satu babak sama Thailand pernah, lawan rival, lawan Malaysia yang masih mepet-mepet, kualitasnya bagus gitu kan. Dan Pakem ini belum ada yang bisa grecokin nih, 3-4-2, 3-4-3, 3-5-2 belum ada yang bisa grecokin sejauh ini. Dan cukup tenang untuk di lini belakang, karena pemain gelandang-gelandang sayapnya itu bisa nutup, bisa cover, mainnya juga enak. Jadi sejauh ini sih masih aman-aman aja. Kita lihat nanti proses. Betul sekali bahwa di fase grup orang bilang bahwa ya karena lawannya lawan gampang, Filipina, Thailand, Filipina, Kamboja dan juga Timor Leste. Tapi begitu masuk knockout stage, semifinal mengalahkan Malaysia luar biasa dan di final mengalahkan Thailand. Terakhir, harapan Mardel buat timnasnya Coach Indra Safri. Please jangan besar kepala, jangan riding dengan overhype yang ada di media-media. Tetaplah jadi kalian, tetap fokus, tetaplah satu tujuan, yaitu untuk Indonesia yang lebih baik lagi di sepak bola. Oke, terima kasih kalau gitu. Thank you Mardel, thank you Oki, thank you Afif juga. Afif mau bobo ya? Aku belum lah. Afif mau bobo kan? Ini kamar Afif sebelah Jangan sini lupa nih. kita masih punya banyak sekali live super reaction yang akan banyak sekali pokoknya. Tentunya nanti tetap tuan rumahnya Afif. Tergantung dia mau siapa yang ngundang yang di sini. Silakan yang mijitin Afif kan gue, bisa lah ya. mijitin Afif gue ya. Jangan lupa. Boleh ini aman. Empat ini aman. Aman. Yakin? Ya nggak aman sih itu. Siapa sih? Udahlah kalau gitu. Yang pengen tahu nggak aman itu siapa, tanya aja di IG-nya Afif. Bakal Afif buka semua. Adi Bangasir mewakili Mario Delano, Oki Rengga, Afif Safi, signing out. Bye-bye karena ini rasanya super. Maaf ya Bang, makasih Bang ya. Makasih.